Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arzaqana ilma wal hidayah wat taufiq wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aidan, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kepada Allah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih atas kehidupan, waktu, kesempatan yang Allah berikan, sehingga kesempatan itu bisa kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal bagi kita untuk kehidupan dunia dan kehidupan setelah dunia ini berakhir nanti. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada sore kali ini kita akan membahas tentang al-mujtama mumayyiz atau khasais mujtama al-madani. Ciri-ciri masyarakat madani, atau dalam bahasa Inggris dikatakan masyarakat civil society. Kalau kita bicara masyarakat madani, pasti masyarakat yang didambakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya masyarakat madani, masyarakat yang hidup di Madinah tempo dulu, tatkala negara Islam dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka hidup? Tentu hidupnya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar masyarakat madani itu 3. Kenapa? Karena yang dikatakan masyarakat madani, masyarakat yang memiliki akidah Islam, memiliki ibadah-ibadah dalam Islam, masyarakat yang memiliki akhlak dan budi pekerti. Inilah masyarakat madani. Jadi dia berakidah, dia beribadah, dia berakhlak. Kurang akidahnya, kurang ibadahnya, kurang akhlaknya, maka kurang pula mutu daripada masyarakat madani itu. Maka kurang pula rasa kenyamanan kita hidup di suatu negeri. Jadi yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah masyarakat madani yang senantiasa negerinya berlimpah ruah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah mengampuni masyarakatnya. Ini tidak lain adalah wujud daripada masyarakat madani. Mesti kita berdoa, setiap kali berdoa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, supaya minta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala negeri yang gepah rebah loh jenawi itu. Ya, masyarakatnya makmur, kemudian masyarakatnya tetap mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam doa saja
tidak ada aplikasi, implementasi daripada akidah, ibadah dan akhlak, maka semua itu nihil. Ini supaya kita paling tidak mengingatkan kepada kita seperti apa masyarakat madani itu. Nah, setelah dia berakidah, beribadah dan berakhlak, kita tengok ciri-cirinya. Muncul dia ke permukaan ciri-cirinya itu. Ciri yang pertama adalah ada keinginan masyarakat dan kemauannya untuk apa? Untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih bermartabat. Ini adalah salah satu khasais mujtama' al-madani. Ciri-ciri masyarakat madani. Kunci daripada masyarakat yang ingin semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, kuncinya itu ada 4. Kunci yang pertama, civil society, masyarakat itu kunci pertamanya ilmu. Ini kunci yang pertama. Yang kedua nanti kuncinya iman. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, merubah ke arah yang lebih baik derajat manusia ini bagi siapa? Orang-orang yang berilmu dan beriman. Maka dalam Sahih Al-Bukhari, bab pertama dalam kitab Sahih itu adalah Kitabul Ilmi wal Iman, kitab ilmu dan iman. Dalam Al-Quran yang pertama sekali ilmu, yang kedua iman. Mana ilmunya? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ilmu. Ayat yang pertama sekali turun Al-Alaq tentang masalah ilmu. Imannya bagaimana? Coba alif lam min dalikal kitab la raiba fihi dal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Pada surah Al-Baqarah sudah Allah jelaskan tentang persoalan iman. Makanya pada zaman Nabi, pada bangsa sahabat, antusias, semangat, spirit orang untuk ilmu itu tinggi. Halakoh-halakoh pengajian itu penuh dengan para sahabat. Kenapa? Atasul ilmi, mereka haus dengan ilmu. Kita yang itu yang jadi masalah. Ketika dibuat pengajian-pengajian di masjid 4-5 orang, 10-20 orang cuman isinya. Ya, giroh kita, semangat kita untuk ilmu itu masih kurang. Nanti kalau tidak ada ilmu, tidak ada amalnya, apa yang mau diamalkan tanpa ilmu? Al-amal bila ilmi fahuwa raddun. Beramal tanpa ilmu ditolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita beramal kalau tidak dasarkan ilmu? Allah pun sudah mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilm nas-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan amal apapun tanpa didasari dengan ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati diminta pertanggungjawabannya. Ilmu ini didengar, ilmu ini dipraktekkan, kemudian ilmu ini dirasakan dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang melahirkan iman. Itulah yang melahirkan takwa. Akhirnya apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu karena kamu diciptakan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang telah menciptakan kamu, yang telah menciptakan orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu takwa. Takwa itu soleh. Takwa itu ihsan.
Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang takwa. Orang takwa itu orang yang muhsin, orang yang soleh. Jadi kalau kita katakan anak yang soleh, anak yang apa? Yang berilmu, beramal, beriman, bertakwa, baru dia mendapat kesalehan itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu, amal, iman, takwa, inilah yang membuat manusia semakin hari semakin baik, semakin banyak ilmunya, semakin banyak amalnya, semakin banyak amalnya, semakin meningkat keimanannya, semakin meningkat keimanannya, semakin meningkat takwanya, semakin meningkat takwanya, orang banyak melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Baru kita katakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sekarang kita tengok carut marutnya dunia ini. Ya, minuman keras di mana-mana, LGBT bangkit lagi. Ini penyakit masyarakat yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Apa kita ingin bumi kita ini dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kaum Sodom? Maka beberapa hari yang lalu kita sudah mengadakan rapat, karena saya sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau diajak oleh Pak Profesor Dr. Ilyas Susti untuk rapat bagaimana menghadapi. Tadi insyaallah sudah ada sidang DPRD, sidang paripurna. Salah satunya adalah mengambil sikap bagaimana LGBT yang sudah berkembang di Kota Pekanbaru. Karena itu aman daripada gubernur. Saya tidak mau berdosa tentang misalnya waktu kita bertemu dengan gubernur, saya tidak mau terlibat dengan dosa-dosa ini. Tolong MUI, tolong Polda, maka kami rapat. Setelah itu kita serahkan kepada DPRD. Tadi alhamdulillah sudah ada rapat paripurna tentang masalah, salah satu dibahas tentang masalah LGBT ini. Kalau tidak hancur kita, Pak. Orang yang bermasalah kita, ya orang yang makan nangka, kita yang kena getahnya kan? Kan begitu kata lagu. Orang yang makan nangka, kita yang kena getahnya. Orang yang berbuat, kita yang menerima musibah dan malapetakannya. Jadi kita ingin lebih baik, ekonomi kita lebih baik, sosial masyarakat kita lebih baik. Itu yang kita inginkan. Pak Bu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang ringkas-ringkas sedikit kita tengok. Masyarakat civil society, masyarakat madani itu adalah masyarakat yang jujur dan adil. Tengok pada peneda. Hai Fatimah, jikalau engkau yang mencuri, aku sendiri akan potong tanganmu. Kata Rasulullah, jujur pada diri sendiri, jujur pada keluarga, jujur pada masyarakat. Sekarang sudahkah kita melihat kejujuran itu di negeri kita ini? Tengoklah, mana kejujuran itu? Dari Sabang sampai Merauke, dari tiap kehidupan kita. Kalau masih banyak kebohongan-kebohongan yang terjadi, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat pejabat-pejabat pemerintah, itu menandakan masyarakat madani jauh dari impian kita. Itu menandakan apa? Menandakan negeri kita ini sangat rentan sekali dengan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa'lam as-sidqu inna as-sidqa yahdi ilal bir. Ketahui kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kejujuran dan keadilan itu membawa kita kepada kebaikan. Di negeri ini akan baik, ekonomi akan baik, sosial politiknya akan baik, pertumbuhan apapun di negeri ini akan baik kalau pemimpin dan masyarakatnya jujur. Jadi nanti jangan nerima juga lagi duit-duit dari paslon-paslon yang apa. Jangan. Yang mengajar pejabat kita tidak jujur kita, Pak. Sogok, mau mulus orang sogok, udah terbiasa. Akhirnya dia buat aturan dan peraturannya yang tidak tertulis. Kita yang mengajar masyarakat, yang mengajar pejabat kita itu maling. Kita. Innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan kita jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal fujur." Hindarilah olehmu akan sifat al-kadzibah. Hindarilah olehmu sikap berbohong, ketidakjujuran.
Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan-kebohongan tadi itu membuat kita jahat. Jadi kenapa banyak penjahat-penjahat yang di negeri ini kita tengok? Karena ketidakjujuran. Innal fujur yahdi ilan nar. Kejahatan-kejahatan itu akan membawa kita ke lembah neraka jahanam. Maka civil society, masyarakat yang madani adalah masyarakat jujur dan adil. Coba kita tengokkan kejujuran keadilan kita sebagai seorang muslim sejati. Yang terakhir di sini adalah masyarakat madani adalah masyarakat yang toleransinya tinggi. Sebagaimana Syekh Yusuf Al-Qaradawi pernah mengatakan, nata'awun fi mattafaqna alaih wa nata'adar ba'duna ba'dan fi makhtalaf fih. Kita saling tolong menolong, saling membantu atas apa yang kita sepakati, dan saling bertoleransi kita kalau ada perbedaan, supaya tidak ada anarkis. Nah, sekarang jadi masalah apa? Akidah, ibadah dan akhlak kita sudah belemot semuanya. Kalau bahasa kami becelepak piak namanya. Ya, sudah campur semuanya akidah kita. Untuk apa kita baca salawat di rumah ibadah orang lain, azan di rumah orang ibadah lain? Masalah akidah ibadah tidak boleh dicampurkan. Konsepnya ada lakum dinukum waliyadin. Maka saya juga salah satu anggota FKUB Provinsi Riau, SK 2 Menteri, itu kita terapkan. Kita sosialisasi sama kawan. Tidak ada toleransi tentang akidah dan ibadah. Yang ada toleransi adalah tentang muamalah, pergaulan sehari-hari. Sama bisnis, sama bekerja itu boleh. Tapi nanti orang non-muslim diundang pula ke masjid kita ini untuk mengikuti acara ritual ibadah kita. Atau kita diundangnya ke tempat mereka mengikuti itu tidak bisa. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum walili. Ini harus diketahui. Kenapa? Sekarang nampaknya orang-orang liberal ini ya menginginkan itu semua agama sama, semua agama masuk surga. Ini kan bahaya kita ini. Di Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita terapkan pertama akidah, ibadah dan akhlak. Kemudian setelah itu kita terapkan dalam kehidupan kita, berilmu, beramal, beriman, bertakwa. Semoga kita menjadi masyarakat madani yang didambakan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah mendambakan, Rasul mendambakan, pastilah dambaan Allah itu kita masuk surga. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Allah mengundang kalian masuk surga dan keampunannya. Mudah-mudahan kita semua dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari benahi dini, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Periode Pilpres, Pilkada, Pileg yang lalu, ya yang akan datang ini harus lebih baik daripada yang telah lalu insyaallah. Tergantung kita sebagai mayoritas umat Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta